Shalom jemaat Tuhan, keluarga besar SCB Masai. Apa kabar semua? Saya percaya di dalam nama Yesus dahsyat luar biasa. Yes. Sebelum kita memulakan ibadah pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita serahkan seluruh acara ibadah online kita pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami dapat menikmati satu hari yang sangat indah di dalam Engkau, di mana Engkau telah memelihara, memimpin dan melindungi kami semua di dalam apapun yang telah kami lakukan ya Tuhan, baik pekerjaan kami, istirahat kami, dan apapun yang anak-anak kami lakukan Tuhan, kami percaya pimpinan dan perlindungan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Jadi pada malam hari ini Bapa, kami menaikkan pujian syukur kami. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang luar biasa bagi kami ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan bagi Engkau ya Bapa. Suci dan kuduskan kami, ampuni kami atas segala perbuatan dosa kami. Dan kami datang pada Engkau Tuhan, membawa hidup kami sebagai persembahan yang berkenan bagi Engkau. Sebentar lagi kami akan memulakan acara ibadah online pada malam hari ini Bapa, di mana saat sukar COVID-19 ini ya Bapa, kami bersyukur oleh kasih karunia Tuhan yang telah memelihara, melindungi kami semua. Kami serahkan acara ibadah online pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dari permulaan, tengah hingga selesainya, segala pujian dan penyembahan kami naikkan. Firman Tuhan yang sama-sama kami dengar malam hari ini, setiap pribadi kami yang bersama dalam ibadah ini ya Tuhan, kami diberkati lewat pujian, lewat firman Tuhan yang sama kami belajar malam hari ini Bapa. Kami percaya baik apapun saluran yang kami gunakan untuk kami beribadah bersama-sama, kami percaya Roh Kudus-Mu tercurah. Kami percaya pimpinan dan perlindungan Tuhan, lawatan Tuhan yang luar biasa dalam setiap pribadi kami, ke atas keluarga kami, dimanapun kami mengikuti ibadah online pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kuasa-kuasa iblis, roh jahat, semuanya dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami isytiharkan dan serahkan ibadah online malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan, here we go, come on, come on, everybody, clap your hands, tepuk tangan sama-sama. Hey, yeah, yeah, here we go.
rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, shalom, selamat malam untuk jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Dan pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sangat baik untuk kita sepanjang minggu dan sepanjang hari yang telah kita lalui di dalam kehidupan kita. Ya, dan saya juga bersyukur karena pimpinan Tuhan ya di dalam kehidupan ini yang sangat baik, yang memberi kekuatan yang baru di dalam kehidupan ini juga. Dan doa saya untuk jemaat Tuhan dan supaya kita senantiasa dalam keadaan yang baik-baik dimanapun kita berada dan berkumpul bersama di dalam ibadah kita pada hari ini. Dan saya berdoa supaya semua kita diberkati Tuhan dalam keadaan apapun kita. Ya, saya terus doakan yang sakit diberi kekuatan, yang kesembuhan yang daripada Tuhan, dan yang lemah dikuatkan, ya. Dan yang mengalami duka cita pada hari ini juga diberikan roh penghiburan yang daripada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang mengasihi Engkau ya Bapa. Dan pada hari ini kami berkumpul bersama di dalam ibadah kita pada malam hari ini, ya. Dan saya juga berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan, saya percaya kita sudah siap untuk ditegur, siap untuk menerima nasihat
dan siap untuk menerima berkat Tuhan pada malam hari ini. Dan maka itu bukalah hati kita supaya kita dapat mengambil daripada nasihat daripada firman Tuhan ini menjadi satu pegangan yang baru di dalam kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini ya, untuk kita sebentar lagi kita akan belajar akan firman Tuhan, dan mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, dan saya akan pimpin kita di dalam doa kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Baik dimana-mana pun jemaat Tuhan berada pada malam hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur ya Bapa, karena pemeliharaan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena penyertaan-Mu Tuhan yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu berdoa pada malam hari ini, jika ada jemaat Tuhan kami yang merasa dibelenggu dengan duka cita, persoalan di dalam kehidupannya pada hari ini, dan hamba-Mu berdoa supaya Tuhan memberi ketenangan di dalam kehidupannya, memberi jalan keluar daripada masalah tantangan yang Anda hadapi pada hari ini Bapa, supaya dia dilepaskan ya Bapa. Dan hamba-Mu berdoa juga pada malam hari ini, khususnya bagi anak-anak Tuhan yang dalam kesakitan. Hamba-Mu berdoa, apapun penyakit yang menguasai tubuhnya pada saat itu Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan, kami doakan supaya ada kesembuhan yang terjadi. Dan hamba-Mu berdoa juga Tuhan, jika ada masalah-masalah yang merintangi hidup jemaat Tuhan, baik masalah keluarga, baik masalah keuangan, baik masalah apapun, kami berdoa pada saat ini Bapa. Mari Bapa tolong kami, beri jalan penyelesaian bagi setiap keluarga yang menghadapi hal-hal yang seperti ini dalam kehidupan mereka. Kami terus doakan Tuhan Engkau berkati hidup mereka. Kami terus doakan bagi firman Tuhan yang akan kami belajar. Tuhan berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu sepanjang pembicaraan firman Tuhan ini, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Mohon pimpinan-Mu, Roh Kudus-Mu melindungi kami, memberi kami kemampuan untuk berkata-kata tentang firman Tuhan. Dan kami tahu bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup, yang memberi teguran, yang memberi nasihat, dan memberi makanan rohani buat kami. Dan itu Tuhan, hamba-Mu berdoa. Baik dimanapun jemaat Tuhan berada pada malam hari ini, berkati mereka, berkati pendengaran mereka, berkati persekutuan mereka pada malam hari ini, baik Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita melihat daripada firman Tuhan yang kita sama-sama belajar dan sama-sama belajar daripada firman Tuhan ini, yang saya ambil di dalam Yesaya pasal 51 ayat yang ke-12 ya. Mari kita sama-sama melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-51 ayat yang ke-12. Mari kita melihat firman Tuhan ini sama-sama ya. Yang ada Alkitab, yang ada handphone ya, apapun jenis Alkitab yang ada pada Anda pada hari ini, mari kita melihat firman Tuhan ini. Di dalam Yesaya pasal yang ke-51 ayat yang ke-12 yang berkata demikian, Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Nah, pada malam hari ini kita akan melihat daripada firman Tuhan ini. Dan dengan itu saya membawa kita dengan satu tema, yaitu tak perlu takut, Tuhan bersama kita. Tak perlu takut, Tuhan bersama kita. Tak perlu takut ini artinya di mana kita tidak akan takut. Di dalam apapun situasi kita, di dalam apapun keadaan kita yang kita hadapi, namun kita percaya bahwa
Tuhan bersama dengan kita. Seperti keadaan kita pada saat ini, Corona, COVID-19 yang melanda di seluruh dunia pada hari ini. Kita melihat keadaan orang di sekeliling kita. Banyak yang takut, sedangkan kita juga takut. Maka itu saya diberi kekuatan melalui firman Tuhan ini. Ya, karena saya juga diberkati melalui firman Tuhan. Maka itu saya akan kongsikan firman Tuhan ini bagi jemaat Tuhan. Di mana firman Tuhan ini mengajar dan memberi satu teguran dan memberi satu kekuatan bagi saya. Maka itu kita akan bersama-sama belajar supaya kita tak perlu takut. Tuhan bersama kita. Ya, di dalam kita menjalani kehidupan ini, banyak yang menghantui kehidupan kita supaya kita merasa takut di dalam kita menghadapi kehidupan ini. Namun kita melupakan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Apabila kita ada keintiman, ada satu hubungan yang erat dengan Tuhan, maka kita tidak akan perlu takut di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat, mari kita melihat belajar bersama-sama daripada firman Tuhan ini. Akulah yang menghibur kamu. Ya. Kalau kita melihat bahwa setiap permasalahan dan setiap masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, dan kita melihat bahwa Tuhan itu sangat baik. Dia senantiasa bersama dengan kita. Dia senantiasa memberi penghiburan bagi kita. Ya, kalau kita melihat orang yang dalam kesedihan, orang yang dalam keduka cita, ya, kita melihat bahwa mereka diberi roh penghiburan. Di dalam kita kelemahan kita, ya, kita diberi kekuatan. Kalau kita belajar daripada firman Tuhan ini, tak perlu takut, Tuhan bersama dengan kita. Maka kita pada malam hari ini tak perlu kita takut untuk menjalani kehidupan ini, karena kita melihat bahwa Tuhan bersama dengan kita. Ya, ketakutan menjadi persoalan terbesar dalam hidup manusia hari-hari. Inilah keadaan kita sebagai anak-anak Tuhan pada hari-hari ini. Ya, kalau kita melihat Corona, ya, banyak ya di mana keadaan pada hari-hari ini di dalam Malaysia kita lihat, ya, menakutkan. Maka itu apabila kita bergantung dengan Tuhan, apabila kita datang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita tak perlu takut, karena Tuhan bersama dengan kita, menolong kita, melindungi kita, menaungi kita di dalam setiap waktu. Kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini memberi satu teguran, kekuatan bagi kita pada hari ini. Ya, bagaimanapun situasi kita yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, bahwa firman Tuhan menguatkan kita agar kita tidak takut. Kalau kita melihat, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang di sini begitu jelas bagi kita. Ya, bagaimanapun situasi kita pada saat-saat ini, kita melihat bahwa firman Tuhan menguatkan kita agar tidak takut menghadapi tantangan situasi yang kita hadapi pada hari-hari ini, karena firman Tuhan begitu jelas. Sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban dalam
Ya, dalam praktiknya masih banyak orang yang percaya dalam ketakutan, yang tidak percaya. Ya, di dalam praktiknya masih banyak orang percaya hidup dalam ketakutan. Ya, kalau kita melihat, walaupun mereka mempraktikkan bagaimana kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupannya, namun dia tetap merasa takut di dalam kehidupannya. Ya, ada banyak juga faktor yang membuat orang dihantui oleh rasa takut. Banyak. Maka itu kita melihat Tuhan. Ya, dimana kita melihat pada tema kita pada malam hari ini, tak perlu takut, Tuhan bersama kita. Apabila kita mengimani firman Tuhan ini, menjadi satu kekuatan untuk kita pada hari ini. Seperti di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang 7, begitu jelas untuk kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, dimana kita melihat bahwa tak perlu takut, Tuhan bersama kita. Yang poin yang pertama kita lihat di sini adalah hidup jauh daripada Tuhan. Apabila kita menjauhkan diri kita daripada Tuhan, maka kita merasa takut di dalam kehidupan ini. Ya, semakin kita meninggalkan Tuhan dalam hidup, jauh daripada hadirat Tuhan. Ya, dimana kita melihat, ya, hidup jauh daripada Tuhan, semakin kita meninggalkan Tuhan dan hidup jauh daripada hadirat Tuhan, ya, semakin kita hidup dalam ketakutan. Ya, hidup jauh daripada Tuhan ini. Kalau kita melihat dan belajar daripada hidup yang jauh daripada Tuhan ini, ya, orang yang meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya, dia tidak mau beribadah lagi, dia tidak mau bersekutu dengan Tuhan, dia tidak mau bersama-sama di dalam persekutuan orang-orang yang percaya. Hidup jauh daripada Tuhan. Ya, apabila kita melihat daripada sebaliknya, hidup jauh daripada Tuhan ini, ya, di mana Alkitab mengatakan bahwa jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ya, kalau kita melihat hidup yang jauh daripada Tuhan, sebaliknya, ya, Alkitab menyatakan bahwa jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita, tidak ada yang perlu ditakutkan di dalam kehidupan ini. Karena kita melihat bahwa di dalam Alkitab, firman Tuhan menyatakan janji Tuhan, karena menyatakan bahwa jika Tuhan ada di pihak kita, ya, jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Ya, tidak ada yang dapat melawan kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan di dalam kehidupan ini. Apa ya? Tidak ada yang perlu kita takut di dalam kehidupan. Jadi selama kita dekat dengan Tuhan. Jadi selama kita dekat dengan Tuhan dan hidup dalam kuasa-Nya, tidak ada alasan untuk kita menjadi takut. Apabila kita di dalam kehidupan kita, ya, jadi selama kita hidup dekat dengan Tuhan, hidup dalam kuasa-Nya, tidak ada alasan lagi untuk kita menjadi takut, ya, di dalam kehidupan kita. Seperti mana kita melihat firman Tuhan begitu jelas untuk kita pada malam hari ini. Jadi selama kita hidup, selama kita dekat dengan Tuhan dan hidup dalam kuasa-Nya, tidak ada alasan untuk menjadi takut. Karena kita percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin. Amin, jemaat Tuhan. Karena kita melihat, karena kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Jadi kita orang-orang yang percaya. Apa yang telah, seperti mana di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga
dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Firman Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin bagi kita pada malam hari ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga kita, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, hati kita, semua yang disediakan Allah untuk mereka, untuk kita yang mengasihi Dia. Saya percaya firman Tuhan ini begitu jelas yang memberi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena jadi selama kita dekat dengan Tuhan, hidup di dalam kuasa-Nya, tidak ada alasan untuk kita menjadi takut akan Tuhan. Karena kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin, yang memberi satu kekuatan yang baru bagi kita. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, itu akan terjadi. Dan yang tidak pernah kita dengar dengan telinga kita, maka itu akan kita dengar. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, maka itu juga timbul daripada hati kita. Semua yang disediakan Allah untuk kita yang mengasihinya. Itulah firman Tuhan yang begitu jelas untuk kita pada malam hari ini. Dan yang kedua kita lihat di sini adalah hidup dalam ketidaktaatan. Ya, hidup dalam tidak ketaatan. Ya, kalau kita melihat kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, seringkali ini menjadi kegagalan di dalam kehidupan kita. Ya, namun kita sebagai orang-orang yang percaya, tapi seringkali kita gagal di dalam ketidaktaatan kita. Karena ketaatan ini yang sangat susah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Hidup dalam tidak taat. Kalau kita melihat, karena kita sudah tahu ya di mana perintah Tuhan, Adam dan Hawa pun menjadi takut. Ya, satu karena kita tahu bahwa bagaimana keadaan Adam dan Hawa yang menjadi takut akan Tuhan. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi karena ketidaktaatannya. Di mana kita melihat bahwa Adam dan Hawa, apabila mereka jatuh dalam dosa, dan apabila mereka melihat keadaan mereka sudah telanjang, mereka takut akan Tuhan karena ketidakketaatan mereka dengan apa yang diucapkan Tuhan, ya, dikatakan Tuhan. Begitu juga dengan keadaan kita pada saat ini. Kalau bagi saya secara pribadi, jangan takut ini, ya banyak hal yang kita belajar. Karena apabila kita memikirkan bahwa Tuhan ada di pihak kita, saya tak perlu takut karena Tuhan ada bersama dengan saya. Ini seringkali menghantui pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, dengan itu hidup dalam ketidaktaatan ini, ya maka kita harus belajar daripada Adam dan Hawa ini, ya, menjadi takut. Ya, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi karena dosa. Karena dia sudah melanggarkan perintah Tuhan dalam kehidupannya.
Maka itu kita melihat dengan ketidaktaatannya. Begitu juga dengan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita belajar daripada firman Tuhan, jangan berbuat dosa, maka kita jangan berbuat dosa. Ampunilah musuhmu, ya maka kita akan mengampuni mereka. Karena kita melihat bahwa hidup dalam ketidaktaatan ini, ya di mana kita harus taat melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, di mana kita tak perlu takut menjalani kehidupan ini, karena Tuhan bersama dengan kita. Itulah firman Tuhan untuk kita belajar pada malam hari ini, yang saya akan bawa untuk kita pada hari ini, ya, untuk kita belajar bersama-sama. Tak perlu takut, Tuhan bersama kita, ya. Apapun keadaan kita pada hari-hari ini, ya, di dalam kita menghadapi hal situasi yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, tak perlulah kita takut, karena Tuhan bersama dengan kita. Dan kalau kita melihat daripada firman Tuhan yang telah kita pelajari pada hari ini, yang memberi satu kekuatan bagi kita pada hari-hari ini, supaya kita semakin hari semakin dikuatkan, ya, di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, ya, di mana, dan supaya kita terus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, seperti mana kita melihat hidup dalam ketidaktaatan ini, ya, perlu kita belajar supaya kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, ya, supaya kita tidak merasa takut untuk menghadapi Tuhan, di mana firman Tuhan mengatakan dan memberi satu kekuatan bagi kita pada hari ini, ya. Kita harus menjadi orang yang taat, sebab ketaatan mendatang berkat Tuhan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan itu pada malam hari ini bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat bersama-sama di dalam ibadah kita pada hari ini, ya. Firman Tuhan yang singkat untuk kita belajar pada malam hari ini, ya, walaupun firman Tuhan tidak begitu jelas, dan namun kita terus akan belajar daripada ayat firman Tuhan, ya, terus renungkan dan terus lakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, ya. Walaupun saya berhenti untuk berkata tentang firman Tuhan pada saat ini, namun saya percaya apabila kita terus melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, maka ini akan memberi satu impak yang besar dalam kehidupan kita, memberi satu perubahan yang baru, memberi satu jalan yang baru untuk kita dalam kehidupan ini, ya. Dan yang mengakhiri khotbah kita pada malam hari ini, ya, di mana kita melihat, ya, kita harus menjadi orang yang taat, sebab ketaatan mendatangkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya setiap kita yang telah mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, ya, kita harus menjadi orang yang taat, sebab ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Ada amin? Saya percaya jemaat Tuhan juga diberkati Tuhan. Terus lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Sekali lagi kami datang kepadamu, ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang begitu baik buat kami pada malam hari ini, yang meneguhkan kami, yang memberi satu kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami, supaya jemaat Tuhan diberkati. Bapa di surga, hamba-Mu berdua terus berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua, dimanapun jemaat Tuhan berada pada hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati hidup mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati harta yang mereka miliki. Kami tahu Tuhan Engkau dan kami sebagai anak-anak-Mu mengelolakan semua harta yang ada pada kami. Namun kami berdoa supaya Tuhan memberkati semua
ada. Berkati rumah yang kami tinggal, dan baik rumah sendiri, baik rumah sewa.